Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk ke materi trigonometri. Di sini menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut theta lebih dari 90 ke sudut lancip. Sudut lancip, apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang nilainya kurang dari 90 derajat. Ini untuk kuadran-kuadrannya, satu kali putaran itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Jadi satu kali putaran itu nilainya adalah 360 derajat. Maka di sini kita bagi menjadi 4, yaitu kuadran pertama. Kuadran pertama yaitu adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini adalah kuadran pertama. Kemudian dari 90 derajat ke 180 derajat, ini adalah sudut-sudut di kuadran kedua. Dari 180 derajat sampai 270 derajat, di sini sudut-sudutnya masuk dalam kuadran ketiga. Kemudian dari 270 derajat sampai 360 derajat ini masuk dalam kuadran keempat. Kemudian tanda-tanda untuk sinus, kosinus, dan tangen, baik itu di kuadran pertama, kedua, ketiga, dan empat. Sinus nilainya positif pada kuadran 1 dan 2. Untuk kuadran 3 dan keempat nilainya adalah negatif. Kemudian kosinus bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Selain itu nilainya adalah negatif. Untuk tangen sendiri bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran ketiga. Untuk kuadran kedua dan kuadran keempat nilainya adalah negatif. Setelah memahami tanda-tanda pada kuadran 1, 2, 3, 4 untuk sinus, kosinus, tangen, kita masuk ke pembagian sudut-sudut di sini. Kuadran yang kedua, kuadran ketiga, kemudian nanti masuk kuadran keempat. Untuk kuadran yang kedua, tadi diberitahukan adalah sudut-sudut di kuadran kedua antara 90 derajat sampai 180 derajat. Karena di sini di antara 90 sampai 180 nilainya kurang dari 180 derajat, untuk rumusnya adalah sinus theta sama dengan sin 180 min alfa. Kenapa di sini tandanya negatif? Karena nilainya adalah antara 90 sampai 180 yang artinya kurang dari 180 derajat. Sehingga didapat untuk sinusnya adalah sinus 180 min alfa. Sehingga hasilnya adalah sin alfa. Kemudian masuk untuk kosinus. Kosinus theta di sini, kosinus theta di kuadran kedua nilainya adalah kosinus 180 dikurangi alfa, sehingga dihasilkan negatif kosinus alfa. Kenapa di sini ada tanda negatif? Kita lihat di sini. Kosinus untuk di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Maka di sini kita masukkan negatif kosinus alfa. Masuk ke tangen. Untuk tangen theta yang berada di kuadran kedua adalah tangen 180 derajat dikurangi alfa, sehingga dihasilkan negatif tangen alfa. Sama seperti kosinus, di sini nilainya negatif karena tangen untuk kuadran kedua nilainya adalah negatif. Kemudian kita masuk untuk kuadran yang ketiga. Untuk kuadran ketiga, theta yang berada di kuadran ketiga. Kita lihat di sini. Kuadran ketiga adalah sudutnya antara 180 sampai 270. Maka kita gunakan rumus di sini adalah 180 ditambah alfa karena nilainya adalah lebih dari 180 sampai 270. Kemudian yang pertama untuk sinus theta sama dengan sinus 180 derajat ditambah alfa.
yang hasilnya adalah min sinus alfa. Di sini tandanya ada tanda negatif. Kenapa negatif? Karena sinus di kuadran ketiga nilainya adalah negatif. Maka kita masukkan di sini negatif sinus alfa. Kemudian untuk kosinus theta sama dengan kosinus 180 ditambah alfa. Hasilnya adalah negatif cos alfa. Negatif karena di sini kosinus di kuadran ketiga nilainya adalah negatif. Maka di sini kita masukkan negatif. Untuk yang tangen theta sama dengan tangen 180 plus alfa, hasilnya adalah tangen alfa. Di sini tangennya nilainya positif karena untuk kuadran ketiga nilai tangen nilainya adalah positif. Maka di sini positif. Kemudian selanjutnya kita masuk sudut-sudut yang berada di kuadran keempat atau theta di kuadran keempat. Tadi dikatakan di sini bahwa untuk kuadran keempat adalah kuadran yang sudutnya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini adalah 360 derajat dikurangi dari alfa. Masuk ke sinus theta, sinus yang berada di kuadran keempat, tetanya, sinus theta sama dengan sin 360 derajat dikurangi alfa. Hasilnya adalah min sin alfa. Min di sini didapat karena sinus di kuadran keempat nilainya adalah negatif. Kemudian masuk ke kosinus theta. Kosinus theta yang berada di kuadran keempat adalah kosinus 360 derajat dikurangi alfa. Hasilnya adalah cos alfa. Ini positif. Kenapa positif? Karena kosinus di kuadran keempat nilainya adalah positif. Untuk tangannya, tangan theta adalah tangan 360 derajat min alfa. Hasilnya adalah min tangen alfa. Di sini min tangen alfa nilainya negatif karena tangan di kuadran keempat nilainya adalah negatif. Ini adalah sedikit rumus atau identitas trigonometri yang kita gunakan untuk mengerjakan perbandingan sudut yang nanti mengubah sudut yang lebih dari 90 derajat ke sudut lancip. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sebelumnya